Titin. Mulai lagi sama Kakak Tirza dan Kakak Titin. Halo. Oten menyusul. Iya. Menyusul nanti ya di lain waktu. Oten lagi berhalangan, jadi kita berdoa dulu. Oke adik-adik, hari ini kita akan baca firman Tuhan, ibadah minggu. Sebelumnya, yuk kita berdoa dulu yuk. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang sungguh baik, terima kasih atas segala penyertaan yang Kau berikan bagi kami pada hari ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai firman-Mu, memulai ibadah kami, mendengarkan firman-Mu. Tolong patahkan segala kuasa roh jahat yang mengganggu Tuhan, dan ampuni segala dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, mari kita nyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Yuk. Ayo. Ini berdiri ya, Kak? Ya, berdiri. Kita berdiri. Ayo adik-adik, mari kita bernyanyi dari Terbit Matahari. Oke. Kita sudah bersukaria. Seperti matahari yang terbit ya, Kak? Iya, seperti matahari yang terang. Hari kita sudah bersukaria. Oke, sekarang sebelum masuk firman, mari kita berdoa, Kak Titin. Mari kita berdoa, Kak Titin. Ya, Kak Titin yang pimpin ya. Lipat tangannya, tutup matanya, sikap doa yang baik ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Tirza. Biarlah kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus di tempat kami masing-masing, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, siapkan Alkitabnya. Mana Alkitabnya? Ditunjukin, tunjukin Alkitabnya. Ayo Kak Titin, tunjukin Alkitab Kak Titin. Oh iya, ini dia. Nah, oke. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang hidup dalam kasih setia Tuhan. Sebelumnya, kita buka kitab kita dari Kolose 2. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Cuma 2 ayat, kita baca bareng-bareng aja. Kolose 2 ayat 6 sampai 7.
Kolose 2. 6 sampai 7. Kalau sudah, kasih tunjuk Alkitabnya ke layar. Ya. Yuk, kita baca bersama-sama. Ayo Kak Titin, baca bareng-bareng Kak Titin. Dari alamatnya ya. Alamat dulu. Alamat, terus ayatnya. 1, 2, 3. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang hidup dalam kasih setia Tuhan. Coba dilihat tadi dari Alkitabnya, tunggu dulu. Buka lagi Alkitabnya. Dibaca judulnya. 1, 2, 3. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Nah, sesuai tema dan sesuai dari ayat hari ini, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, hidup penuh dalam Kristus. Apa tuh hidup penuh dalam Kristus? Kita dibaca dari ayat yang ke-6. Yang ke-6 itu diingatkan lagi kalau kita itu udah menerima Tuhan Yesus. Kita udah menerima Kristus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ingat gak kemarin kita ibadah Paskah? Ingat dong, saya lupa. Katanya jadi MC-nya. Kak Yanti. Hari itu kita mengingat bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib bangkit dan Dia sudah menebus dosa-dosa kita, kan? Nah, kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya sudah menerima Kristus, dan kita di sini diingatkan di ayat ke-6. Kalau kita udah menerima Kristus, kita udah menerima, kita juga nggak cuma menerima doang, kita udah kenal Tuhan Yesus siapa. Dia adalah anak Allah, dia juga yang sudah membantu kita, mengajarkan kita tentang banyak hal, tentang firman Tuhan, tentang kebaikan, dan terutama tentang kasih. Dan kita juga sudah tahu tentang segala perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan pada kita. Dan mungkin kita juga pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam keseharian kita. Contoh paling sederhana, kita masih bangun pagi dengan kekuatan sehat, segar, masih bisa makan, minum, masih bisa sekolah, bisa belajar, masih bisa ngerjain PR. Kan nggak semua orang bisa melakukan hal itu, dan kita dapat kesempatan buat mengerjakan hal itu. Itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah baik pada kita. Kita harus jalaninya dengan sungguh-sungguh. Nah, masuk ke yang kedua dari apa yang kita pelajari hari ini, yaitu berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Ini bagus banget. Coba dilihat di ayat yang ke-7. Kita dibaca lagi. Di ayat yang ke-7, kita dibilangin di sini, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan pada kamu. Berakar tuh maksudnya apa sih? Coba Kak Titin, berakar tuh maksudnya apa Kak Titin? Tuh, coba lihat ada gambarnya yang dibuat sama Kak Tirza, ada gambar daun-daun itu. Iya nih. Tuh, pojok. Nah, sebelum jadi batang itu, untuk bisa tumbuh, dia akan membentuk sebuah akar. Nah, di bawahnya kaki-kaki dari itu. Nah, dari akar itulah mulai sumber kehidupan baru. Ada pohon itu. Jadi adik-adik untuk bisa tumbuh, punya buah yang baru,
ya harus bentuk dulu akar-akar, nggak kelihatan, tapi dia kuat. Akar yang kuat. Kalau kita berakar kuat, nah berakar ini maksudnya itu kita punya kepercayaan, iman yang kuat terhadap Tuhan Yesus. Kita punya iman Kristen yang kuat. Kita sering berdoa, menjalankan firman Tuhan, berbuat baik. Dan kalau misalnya kita berdosa, kita melakukan kesalahan, misalnya contohnya kita nggak sengaja malah dorong teman kita karena kita kesel, atau kita nggak sengaja ngatain adik kita karena kita bete banget nih, ngeselin banget deh kamu, itu misalnya. Kita tahu kita berdosa, kita minta ampun sama orang itu, sama adik, sama teman, dan kita bertobat sama Tuhan, nggak melakukannya lagi. Nah, kalau misalnya kita menjalankan itu semua dengan baik, akar kita dalam iman itu akan kuat. Nah, nantinya setelah kita berakar kuat, kita bisa bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dari situ, nanti kita bisa menuai buah iman kita. Apa tuh menuai? Kenapa kita kayak tumbuhan sih, Kak? Nah, tumbuhan itu sebenarnya adalah penggambaran yang paling gampang. Kamu lihat, kamu ingat gak kemarin sebelum Kak Titin datang, Kak Oten itu ngasih aktivitas bikin toge nyiram pelihara toge. Ditambah ya. Iya, kalau misalnya kamu nyiram terus, kasih dia cahaya matahari, dia bakal bertumbuh bagus kan. Gak usah toge deh, semua tumbuhan. Kalau misalnya kamu rawat, kamu sayang, kamu kasih air, minuman segala macam, atau misalnya kamu tiba-tiba kasih pupuk, ya pasti tumbuhannya bagus. Sama seperti kita dalam beriman pada Tuhan. Kalau kita udah menerima Tuhan Yesus nih, kita udah ditanam tentang kebaikan Tuhan, firman Tuhan. Terus kita kasih siraman firman Tuhan, kasih siraman Roh Kudus, berbuat baik, itulah air-air kehidupannya. Nanti kita bisa tumbuh, menjadi besar imannya. Jadi kita bisa berbuat baik kepada orang lain tanpa kita harus khawatir, dan kita bisa terus dekat dengan Tuhan. Kita akan terus membaca firman Tuhan, baca Alkitab, dan itu pasti ada buahnya. Kita bisa mendapat banyak berkat. Dan apapun yang kita hadapi dalam hidup kita harus tetap bersyukur. Apapun itu. Misalnya kita, aku nggak bisa makan Burger King hari ini, aku nggak bisa makan McD hari ini, KFC enak banget tapi nggak bisa makan. Tetap bersyukur apa yang kamu makan hari ini. Misalnya makan cuma ikan asin, ya udah itu yang kamu makan. Bersyukur, terima kasih Tuhan, mama aku masih kasih aku makanan. Mungkin next time kamu tiba-tiba bisa beli KFC. Nah, kita harus tetap bersyukur sama apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Sama dengan ajaran ketiga nih, Ayub. Sama aja dengan kisah Ayub. Ayo, pada ingat gak Ayub? Ingat pasti ingat ya. Kak. Kak Titin ingat ya Ayub ya. Ayub ini mengalami banyak banget cobaan. Coba kalau kalian lupa boleh dibuka kitab Ayub. Kita nggak perlu baca ya. Ringkasannya aja lah, ringkasannya. Ayub itu orang baik, orang yang percaya sama Tuhan. Dia dapat tentang Roh Kudus, dia tahu Tuhan siapa, dia sudah menjalankan firman-Nya. Suatu saat dia dicobain. Dia itu salah satu orang paling kaya lah di situ. Punya banyak anaknya sukses, dia punya istri, dia punya kekayaan. Dicobain sama Tuhan, jeder, satu malam langsung anaknya meninggal. Langsung segala peliharaannya. Iya. Coba bayangin satu malam semua hilang. Tiba-tiba udah nggak punya tempat tinggal. Nih misalnya kamu punya tempat tinggal kan. Satu malam, besokannya kamu udah nggak punya rumah. Coba bayangin semua udah tinggal. Dan dia ini serem banget deh, kasihan banget dia. Sempet, kalau kamu baca ya, dia sempet sedih banget. Dan dia pernah marah sama Tuhan. Nggak apa-apa lah, pasti akan ada saatnya kita marah, sedih, tapi dia ingat sama Tuhan karena ada bantuan dari teman-temannya, diingatkan kamu harus bertobat, dan puji Tuhan dia bertobat.
Dari pertobatan itu dia bersyukur sama Tuhan akan apapun yang dia hadapin. Dan you know what happened? Kalian tahu apa yang terjadi? Coba dibuka deh. Sekarang kita buka Alkitabnya. Ayub 42. Ayub 42. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Dia kalau misalnya kitab kamu gede, dia di paling bawah. Paling bawah dia di dekat sama Kolose. Dia dekat sama apa Kak? Ya. Mazmur. Ya, Mazmur, dekat Esther. Ya, dibuka kitab Ayub 42. Baca aja judulnya. Yang pertama, Ayub 42. Ayub mencabut perkataannya dan menyesatkan diri. Ya, di situ dia minta maaf sama Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku tahu aku salah. Lalu apa yang terjadi? Next, keadaan Ayub dipulihkan. Wow, nih kamu baca sendiri. Kalian baca sendiri, ini keren banget Tuhan, itu baik sekali. Dari semua yang udah hilang, dikasih lagi, dan itu 2-3 kali lipat, lebih banyak dari yang sebelumnya. Dan itu hanya dengan mengucap syukur, minta ampun sama Tuhan akan segala dosa kesalahan kita, dan semuanya, everything will be okay. Semua akan menjadi baik-baik saja, bahkan lebih baik dari baik-baik saja. Tuhan itu luar biasa, nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan Yesus. Banyak sekali berkat yang bisa kita hadapin sebagai anak Tuhan, anak-anak yang masih kecil, sekecil kalian pun, itu kalian udah bisa menghadapi banyak berkat yang baik dari Tuhan. Tetap bersyukur, baca firman Tuhan, minta ampun akan kesalahan kita, terus berdoa. Begitu, itulah firman kita pada hari ini. Jadi tetap berakar, kita harus ingat kita tuh anak Tuhan. Karena kita anak Tuhan, kita harus memupuk diri kita, memupuk iman kita dengan firman Tuhan. Dan kita bisa berakar dengan kuat. Kita bisa tumbuh menjadi anak Tuhan yang baik, memberikan buah yang baik juga, dan kita tetap bersyukur. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Gitu adik-adik. Amin. Amin. Oke. Nah, aktivitas hari ini gampang banget ya, bikin video seperti biasa. Aktivitasnya ayat hafalan Kolose 2:7. Nggak banyak kan? Dikit kan? Ingat aja firmannya Kak Tirza ya. Berakar. Di mana? Di dalam Tuhan. Itu biar kamu gampang itu, kalian bikin aja gerakan. Nggak apa-apa kok bikin gerakan. Mau ngomong sambil bergerak, terus nanti ada bikin, pokoknya kalian supaya ingat dan mengerti, bukan cuma inget-inget doang, mengerti ya. Pahami nih firmannya. Kalau misalnya kalian cuma inget-inget doang, besok juga lupa. Nggak usah besok, nanti malam juga udah lupa. Kalian harus inget, dipahami, dimengerti. Kalau kalian bingung, tanya mama papa. Ma, ini maksudnya apa sih? Berakar kok jadi tumbuhan? Aku nggak mau jadi tumbuhan. Itu berarti kalian tanya. Kalau misalnya kamu bingung, tanya juga sama Opung, tanya juga sama yang lain, tanya sama kakak, Kak Titin, aku, Kak Oten, siapapun, it's okay, tanya aja. Makin kalian bertumbuh, semakin baik. Jangan baca ya. Nih, aku agak-agak gimana ya, kalau misalnya kalian baca ayat hafalan tuh aku takut kalian tiba-tiba di belakangnya tuh ada bacaannya, terus kalian baca lirik-lirik gitu. Kalau dibantuin mamanya nggak apa-apa deh. Tapi kalau baca, terus kan tujuannya harus untuk memahami ya Kak. Iya. Makanya dihafal ya. Bukan dihafalin doang, ini dimengerti loh. Kalian udah kelas 3, kelas 4 loh. Udah gede. Bukan Horong Nuh lagi. Ya. Oke. Selanjutnya persembahan. Iya. Rekening persembahannya bisa dikirimkan ke sini di BRI. Nanti kalian kalau mau cek, di pause aja, bilang Mama Nima transfer ke sini. Oke adik-adik. Ya.
Yuk kita bernyanyi sebelum kita tutup ibadah pada hari ini. Kita nyanyi dulu Laskar Kristus. Ayo adik-adik, kita bernyanyi lagu Laskar Kristus dari Super Kids. Bangkit berdiri yuk. Semangat, semangat. Yo. Kaget ya. Oke adik-adik, Dor, kaget gak? Yuk, kita tutup ibadah hari ini. Ayo, Kak. Yang berdoa Kak Titin ya? Iya. Kak Titin lagi? Atau Kak Tirza? Kak Titin. Kak Titin ya, oke adik-adik. Kita sudah mendengarkan firman dari Kak Tirza, kiranya firman-Nya boleh berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik yang penuh kasih, terima kasih untuk kesehatan, untuk kesempatan kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah online di Sekolah Minggu HKBP Cinere. Terima kasih untuk firman Tuhan juga yang boleh disampaikan oleh Kak Tirza. Biarlah kiranya kami tidak hanya mendengar, tetapi kami membawanya di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi anak-anak yang penuh syukur dan berakar di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati 1 minggu kami ke depan di dalam segala kegiatan kami, begitu juga dengan keluarga-keluarga kami juga. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Shalom Hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi. Sampai Bye-bye. jumpa.